teladan bagaimana kita harus hidup dalam dunia ini. Bagaimana kita harus mengasihi satu sama lain supaya apa yang menjadi kehendak Bapa itu juga menjadi tujuan daripada kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini sebelum kita nantinya akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kedatangannya ke dalam dunia ini bukan hanya untuk menebus dosa umat manusia. Walaupun itu adalah yang terpenting, itu adalah karya yang terbesar. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mengasihi, sama seperti Bapa mengasihi anaknya, sama seperti anak mengasihi kita. Sebab Allah itu adalah kasih adanya, dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mengapa Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menuliskan suatu tulisan yang begitu luar biasa tentang kasih ini. Coba kita buka ya, 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Ini adalah tulisan daripada Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Korintus pada saat itu. Adalah suratnya yang pertama. Perhatikan baik-baik. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Ini definisi daripada kasih itu, saudara, yang Tuhan inginkan kita mempelajarinya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Perhatikan ayat yang 8. Kasih tidak berkesudahan. Lompat ayat 13. Ini definisi kasih ya. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman dan pengharapan dan kasih, dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Surat Rasul Paulus ini ditujukan kepada jemaat di Korintus bukan tanpa satu sebab. Tapi Rasul Paulus rindu untuk memberikan pengajaran kepada umat Tuhan, kepada jemaat di Korintus, bagaimana caranya kita harus mengasihi. Apa sih definisi daripada kasih itu? Dan Rasul Paulus ini mendapatkan satu pengajaran daripada murid-murid Tuhan Yesus. Kita tahu Rasul Paulus ini adalah seorang Yahudi. Dia adalah seorang ahli Taurat sebelum dia bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah pribadi yang bengis. Paulus ini mendapatkan suatu perintah yang begitu besar, mendapatkan satu kepercayaan pada saat itu dari kaumnya untuk memburu daripada pengikut-pengikut Kristus itu. Diberi tugas untuk menangkap, ya kan? Menyesat, bahkan membunuh semua umat Tuhan, pengikut Kristus pada saat itu. Karena bagi Paulus, pengajaran Kristus itu adalah pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran hukum Taurat. Bagaimana mungkin Yesus mengajarkan suatu pengajaran lain yang tidak sesuai dengan hukum Taurat? Sebelum Rasul Paulus ini melihat apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan, apa yang menjadi penggenapan daripada hukum Taurat itu. Di tengah-tengah kuasa yang besar itu, di tengah-tengah dia mengemban satu tugas yang besar itu, dia mengalami satu perjumpaan supranatural dengan Tuhan. Kita bicara soal Rasul Paulus dulu ya. Ketika dia dengan kuasa yang besar itu, dia ingin menangkap, membunuh pengikut-pengikut Kristus pada saat itu, dia mengalami satu perjumpaan supranatural begitu luar biasa.
Pada saat itu Rasul Paulus melihat suatu cahaya yang begitu silau, sehingga Rasul Paulus melihat, siapa engkau ya Tuhan? Garis mata siapa? Akulah Yesus, orang yang telah kau aniaya. Dan saat itulah Paulus menyadari bahwa apa yang telah diperbuatnya itu adalah suatu tindakan yang salah. Dan saat itu matanya menjadi buta, hingga pada sampai akhirnya dia disembuhkan dan dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itulah pengajaran murid-murid itu diberikan kepada Paulus. Paulus menerima suatu kisah yang begitu luar biasa tentang pengajaran Tuhan Yesus ini, sehingga dia melanjutkan dan meneruskan pengajaran daripada para murid ini kepada jemaat-jemaat Tuhan yang dia jumpai, yang dia layani. Lalu apa yang mendasari Rasul Paulus ini sehingga dia dapat melakukan atau menuliskan kisah daripada definisi kasih ini? Apa sih yang menjadi dasarnya sehingga Rasul Paulus dapat menuliskan ini semua? Saudara, kitab orang Kristen adalah satu kitab yang begitu luar biasa, karena bukan kitab yang turun dari langit yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, tetapi itu adalah kumpulan-kumpulan sejarah yang dituliskan dan dikanonkan menjadi suatu kisah yang begitu luar biasa, sehingga keberadaan Alkitab kita ini dapat dipelajari, dapat diselidiki kebenarannya seperti apa, karena ada sejarah-sejarah di dalamnya. Sehingga Alkitab itu menjadi suatu tanam yang begitu luar biasa. Itulah kitab suci orang Kristen. Dituliskan oleh para nabi, dituliskan oleh para orang suci, dituliskan oleh para rasul, murid-murid Tuhan Yesus, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Semuanya itu adalah karya tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus, sehingga itu menjadi Alkitab yang kita terima sampai saat hari ini. Jadi bukan kitab yang turun dari langit yang diberikan kepada para nabi, yang diberikan kepada para murid, yang diberikan kepada para rasul, bukan. Tapi itu adalah satu tulisan dan itu adalah satu karya yang begitu luar biasa, sehingga itu ditetapkan menjadi kitab suci orang Kristen. Amin. Nah, ini yang mendasari Bapak Saudara. Jadi kita buka ya, Lukas. Lukas pasal yang ke-6, kita akan melihat apa sih dasar tulisan daripada Rasul Paulus ini tentang kasih, tentang definisi kasih yang telah dituliskan kepada jemaat di Korintus. Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai yang ke-29. Ini ya, saya akan bacakan. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 29, demikian bunyi firman Tuhan. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Barang siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga dia mengambil bajumu. Ini dasarnya apa saudara? Rupa-rupanya Rasul Paulus dalam dasar firman Tuhan ini mengambil satu pengajaran daripada Yesus Kristus yang mengajar kepada umat manusia pada saat itu di atas bukit. Ini adalah khotbah di atas bukit. Bagaimana cara kita harus mengasihi sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Kita tahu bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, dalam lembah kegelapan. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Tuhan telah memberikan kepada kita bagaimana kita harus menyikapi hidup ini melalui kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang telah dilakukan oleh para rasul dan para murid sampai saat itu, dan diberikan kepada bapak-bapak gereja sampai saat ini, diberikan kepada kita,
supaya kita belajar bagaimana kita menyikapi hidup kita.